Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Diarko. Ya, mohon izin siang hari ini saya akan melakukan sebuah wawancara atau percakapan praobservasi kelas yang direncanakan akan dilaksanakan besok ya. Nggih. Besok tanggal 22 Januari Nggih, leres, Pak. 2024 di kelas apa ya Mas ya? Kelas 10 DKV 1. 10 DKV 1 ya. Pak Taufik mengajar bahasa Jawa. Jawa ya. Kalau boleh tahu Pak Taufik, tujuan pembelajaran yang akan dicapai untuk kegiatan pembelajaran besok apa itu Pak? Tujuannya itu nanti menulis pawarto atau ya. Pawarto atau berita berbahasa Jawa dan membagikan di media sosial. Bahasa Jawa dan membagikan ya. Membagikan di media sosial. Di media sosial medsos itu ya. Wah, mantap ini Pak Taufik. Oke. Jadi harapannya apa Mas Taufik? Harapannya itu setiap siswa itu bisa Pak, bisa membuat sebuah berita di sini ya, berita menggunakan bahasa Jawa karena saat ini kan eranya eranya apalagi medsos ya Pak, sangat cepat sekali informasi baik itu melalui media sosial atau media lainnya. Nah, dengan pembelajaran ini tuh harapannya anak itu bisa menuliskan berita dengan struktur dengan ketentuan yang baik dan benar, nggak cuma baik akan tetapi benar, bisa melalui dan membagikannya di media sosial. Di sini nanti media sosial yang dipakai Instagram. Kenapa kok Instagram? Karena untuk pembelajaran ini nanti hasilnya adalah gambar. Kalau gambar, jadi nanti yang lebih cocok itu Instagram. Kalau video ke TikTok. Jadi nanti kedepannya ke video, untuk saat ini baru Instagram dulu, baru gambar. Ini dulu. langkah bagus ya untuk nguri-nguri bahasa Jawa ya ini. Iya Pak, semoga. Oke. Pak. Selanjutnya Pak Taufik, area pengembangan yang hendak dicapai untuk pembelajaran besok itu apa? Apa metodenya atau bagian apanya? Yang akan dikembangkan itu yang pertama itu dari medianya Pak. Medianya. Media. Di sini nanti saya menggunakan platform Kahoot. Kahoot sama microsite SID dari platform SID. Dan yang kedua menggunakan model pembelajarannya nanti menggunakan project based learning. Ada dua berarti ya. Satu media yang akan dipakai, kemudian model pembelajarannya project based learning. Ya ini. Lah biasanya kan project based learning banyak digunakan di guru produktif ya. Ini justru guru bahasa Jawa ingin mencoba project based learning. Mantap ini. Ya. Kalau strateginya Mas, strategi yang ingin digunakan besok apa itu strateginya? Strategi pembelajarannya atau strategi apa saja? Strateginya ya yang pertama itu Pak, saya di sini mempersiapkan medianya terlebih dahulu. Media yang dipakai untuk anak. Nah, untuk mendapatkan sebuah media yang bagus, yang sesuai dengan karakter anak, saya melakukan observasi terlebih dahulu berkaitan dengan apa yang dibutuhkan oleh anak. Kebutuhan ya. Nah, kalau medianya sudah selesai, sudah sesuai dengan karakteristik, menyiapkan bahan ajarnya, Pak. Bahan ajar sudah siap ya, Mas? Harus sudah siap, Pak. Bahan ajar, setelah itu saya mempersiapkan LKPD-nya. Ada LKPD. Nanti yang digunakan lembar kerja peserta didik ketika proses pembelajaran. Setelah itu saya juga mempersiapkan asesmennya, Pak. Ada asesmennya, asesmen siswa. Setelah itu nanti saya membuat modul ajarnya, Pak.
modul nganu ya, bahan ajar bahan ya. ajar Modul. Tadi modul ajar, sekarang bahan ajarnya. bahan ajar seperti Oke, itu. siap. Terus yang selanjutnya itu ketika proses pembelajaran seperti biasa mempersiapkan koneksi internetnya, internet. mempersiapkan sarprasnya, Proyektornya, mempersiapkan yang tidak kalah penting siswanya, Pak. Ya, kalau itu siswa ya. Siswa harus siap juga ya. Mau diajar gimana kalau nggak ada siswanya ya? Oke. Seperti itu, Pak Adi. Sama mempersiapkan itu, Pak. Pengetahuan kita berkaitan dengan materi tersebut. Kan sebelum mengajar ke anak kita harus benar-benar menguasai terlebih dahulu, seperti itu, Pak. Mantap ini. Terima kasih Pak Taufik untuk wawancara praobservasi, dan saya besok akan menunggui ya, proses pembelajarannya. Gitu ya. Saya akan melihat apa yang sudah dibuat catatan ini akan diterapkan besok. Terima kasih Pak Taufik. Sama-sama, semoga lancar untuk kegiatan besok. Amin. Semoga sukses untuk Pak Diarko. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang para siswa sedaya. Kados pundi kahananipun? Alhamdulillah menawi bocah-bocah menika sehat sedaya. Saderenge dipun wiwiti, kasuwun salah setunggal siswa mimpin donga. Lajeng wonten salah setunggal siswa ugi ingkang maosaken dedonga. Monggo Mbak Ana saged dipun pimpin dedonga. Sumangga. Kanca-kanca yoga. Matur nuwun. Dinten menika ingkang boten mlebet sinten nggih? Mutiara wonten sanes. Boten enten. Kenang apa mutiara, Mas? Sakit. Sampun pinten dinten? Kalih dina. Kalih dina menika leres napa boten? Ingkang leres kalih dinten nggih. Nah, dinten menika dhewe bakal sinau bab pawarta. Kenang apa kok penting menawi wonten kedadian awakmu kabeh iso nglaporake kedadian menik. Bocah-bocah ning kene kudu iso sinau bab pawartos. Sinten ingkang nate ningali utawi maos pawartos? Sing tau nonton pawarto sapa ning TV? Ora kudu basa Jawa. Mas Ganesha. Tujuan pembelajaran dhewe dina iki siji, mampu memahami kaidah penulisan pawarto. Ben bocah-bocah semangat ning kene Pak Taufik ana kuis kahot. Bocah-bocah iso gabung ana ing kahot, yen ora ya neken iki iso. Nah, menika medianipun. Monggo bocah-bocah saged nyeken. Pak Taufik sampun nyamektakaken nyiapake media kagem pembelajaran. Iku bab mikroset pawarta. Bocah-bocah saged nyeken pawarta. Lah iki sing jenenge pawarta ya, Cah. Pawarta kuwi berita mung sing digunakake basa Jawa. Bocah-bocah ning kene kudu ngerti unsur-unsur ing pawarta menika enten unsur 5W1H. Tunggal yaiku what utawa apa. Kalih nah, ingkang angka 3, angka 3 iku wen. Apa kuwi wen? Terus dene nulis. Aturan nulis ya ta. Tata runtutan awakmu arep nulis pawarta iki kaya ngapa ingkang setunggal yaiku nglumpukake fakta utawa data.
Paragraf 3 kuwi inti utawa isi berita. Ngono ya. Dugi mriki ana pitakonan. Nah, wis saiki Pak Topik sampun damel LKPD dikerjake kanthi kelompok. Mangke dipun bagi dados 6 kelompok ya. Dugi mriki enten ingkang badhe nyuwun pirsa. Iki mengko ditulis diorek-orek wae ning kene. Ya ning kene kelompoke. Teng mriki enten trap-trapan utawa tata cara nalika ndamel pawarta mulai saka nomor setunggal. Sekedap mangke kelompok setunggal badhe ndamel pawarta bab apa? Diklat. Kelompok kali kecelakaan. 3 pun monggo saiki kanthi kelompok dikerjake bareng-bareng. Dibareng ngerjakaken wonten ingkang majeng presentasi salah setunggal kelompok. Matur nuwun. Sumangga. Nggih, wekdalipun sampun telas, sampun sedaya nggih. Nggih. Sedaya to sakniki dilanjutke presentasi ya. Monggo sapa sing arep maju presentasi? Monggo ingkang majeng kelompokipun Mas Raffi. Mangke saben-saben kelompok saged tanglet dipun sebataken saking kelompok pinten banjur menehi lan pitakonan apa. Ngono. Monggo kelompokipun Mas Raffi lan Mas Arka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ing wekdal menika rombongan badhe ngaturaken pawarta babagan pelatihan 3D ing SMK Negeri 11 Semarang. Nggih, pun matur nuwun. Ayo tepuk tangan kangge kelompok ingkang sampun ngajeng. Apresiasi. Nggih, monggo matur nuwun Mas. Dugi mriki wonten ingkang badhe nyuwun pirsa. Kula kinten cekap wonten ingkang badhe nyimpulake mboten saking pembelajaran dina iki. Monggo ingkang badhe maringi kesimpulan. Iki kula sinau tentang pawarta basa Jawa. Kula ngerti unsure apa wae sing ana ing pawarta basa Jawa. Sampun. Enen malih tepuk tangan. Tunggal malih wonten ingkang badhe maringi simpulan. Ayo nak. Iki jenenge sapa lali aku dikenalake jeneng ya? Hah? Nara. Siti. Cara gawe. Nggih. Sampun praktek ugi ya. Oh nggih. Matur nuwun, tepuk tangan kangge Mbak Kinara. Dipun alhamdulillah nggih. Mau coba saiki kanggo ngukur kira-kira ana
bijine mundhak apa ora kaya ngono. Coba saiki di-scan meneh Google Form-e dikerjake. Waktune 5 menit dikerjake baru langsung rampung ya. Nggih tasih kirang setunggal bocah, monggo dikirim. Nggih, pun perlu sedaya. Wis ana pitakan meneh. Nggih, alhamdulillah ya. Jadi dina iki bocah-bocah iso sinau pawarta. Apa ki pawarta? Pawarta ki berita berbahasa Jawa. Carane gawe piye? Kudu ngemot unsur 5W1H kaya mau to. Nek arep ngerancang kudu gawe apa? Kudu gawe cengkorong utawa kerangka. Terus kok irah-irahan teras berita aku isinya apa mau? Ana what karo who. Ya toh, ingkang isi salajengipun. Terus kabeh digabung dadi pawarta. Pepanggihan kala wingi bocah-bocah sampun sinau bab pawarta. Pak Topik badhe nyuwun pirsa. Kinten-kinten pawarta apa ya, Cah? Saya kelingan apa ora? Ayo, pawarta. Berita berbahasa Jawa. Nalika nulis pawarta kira-kira kedah ana unsur apa wae kala wingi? Unsur 5W1H. Apa wae unsur-unsure? Apa, sapa, kapan, geneo, ana ngendi, geneo karo kepriye. Coba diklik menu Canva ing Microsoft ya toh. Nah, saiki Pak Taufik contoni sik tata cara gawe apa jenenge Cah? Desain saka pawarta. Saiki HP-mu dibuka. Ki gawe HP apa nganggo laptop? HP ya, ana aplikasine Canva-ne dhewe-dhewe to? Ana to? Wis do dibukake kabeh. Nah, saiki tak wenehi contoh ya. Buka bagian beranda, wis buka beranda kabeh urung? Nah, beranda. Terus ning kene bagian buat desain ditonton amarga awake dhewe ning kene iki bakal nggawe konten Instagram. Instagram kuwi ukurane segi 4 ya toh, persegi. Dadi awakmu coba ngeklik bagian konten Instagram persegi 4. Nah, iki ditonton sik engko praktek. Pak Taufik contone sedelok. Berita sing wis mbok siapake mangke mbok pindah ning kene ya toh. Carane piye? Diklik bagian gambar aksara ning kene, gambar T, huruf T, terus dipilih ning kene. Iso milih bagian judul, iso milih bagian subjudul lan sapiturute ya toh. Terus diklik ning kene. Nah, ditulis wae acara Deran. Iki bagian iki irahane. Terus ngisore mbok tulis beritane. Terus supaya apik mbok tambahi gambar. Iso carane piye nambahi gambar? Awakmu coba goleki bagian ning ornamen utawa ning kene tulisannya apa ning HP-mu kono? Hah? Elemen. Oh iya, mbok klik elemen, terus mbok searching, mbok goleki elemen kang jumbo karo berita sing mbok gawe. Hasilnya kados ngeten iki. Go saiki gabung kelompok-kelompok, dibuka Canva-ne langsung digawe beritane. Nek sampun mangke majeng per kelompok kagem presentasi. Ngoten ya? Ana pitakonan? Ana pitakonan? Mboten? Oh nggih pun, matur nuwun. Sumangga saiki gabung karo kelompoke diskusi. Bener-bener ayo monggo Mbak.
Ngoten ya, cekap. Nggih, matur nuwun. Pak Tauhid Mungkasi saiki ana sing mimpin donga. Ayo, saiki Hana ketua. Don, monggo. Ayo Hana. Kanca-kanca siapa? Sedaya hari bisa. Gusti Allah. Allah kita saya kasih. Dia Allah kasih padanan. Alhamdulillah bocah-bocah pepanggihan dinten menika saged kalampahan kanthi lancar. Mugi-mugi saged mupangat kagem bocah-bocah sedaya. Matur nuwun, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang atau satos ya. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Taufik. Siang, Pak. Kemarin hari Senin dan Jumat sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang saya lihat menarik sekali. Dan sesuai dengan rencana kalau dari pandangan saya. Kalau dari pandangan Mas Taufik, satu hal baik apa yang sudah dicapai dalam proses pembelajaran itu? Hal baik yang sudah saya capai yaitu satu Pak, anak sekarang mulai tahu Pak, ternyata membuat berita itu caranya seperti ini dan berita berbahasa Jawa yang baik dan benar itu seperti apa. Dan anak juga bisa membuat desain sebuah berita. Jadi anak menulis berita kemudian dimasukkan ke Canva untuk didesain menggunakan berbagai ornamen. Kemudian anak juga bisa membagikan ke media sosialnya masing-masing. Begitu juga mereka bisa membagikan melalui story WA. Jadi berita itu cepat sekali tersampaikan ke orang yang membaca seperti itu Pak. Selain itu juga motivasi belajar anak Pak. Ketika proses pembelajaran berlangsung, anak itu sangat senang sekali ketika menggunakan platform Kahoot. Kahoot itu salah satu platform digital yang concern di bidang digital quiz di situ. Jadi anak ketika mengerjakan bisa mendapatkan poin, bisa mereka berebut seperti quiz di TV-TV seperti itu. Nanti juga apalagi di situ ada background musiknya, kita bisa memberikan gambar, ilustrasi dan lain sebagainya. Menurut saya anak sangat senang sekali terlihat dari antusiasnya siswa. Jadi mereka berebut, bahkan ada yang itu karena mereka nggak bisa join. Cuma kemarin itu memang terbatas karena akunnya masih bersifat free gitu Pak. Sepertinya itu Pak yang hal baik lagi. Terus yang selanjutnya itu Pak, anak-anak itu sekarang mulai tahu jadi struktur bahasa yang benar menurut sesuai dengan unggah-ungguh bahasa Jawa itu apa, karena ketika kita membuat berita itu kan bahasa yang digunakan sebaiknya menggunakan kromo alus sebaiknya. Jadi di situ kan anak mulai belajar struktur ukara kromo itu seperti apa. Jadi terdiri dari kromo plus kromo inggil, terus kalau jadi ipun atau agen bergantung konteks kalimatnya. Kalau diri sendiri seperti apa, kalau orang lain pakai. Di situ anak juga belajar. Jadi nggak hanya belajar membuat berita saja, tapi secara tidak langsung anak juga belajar
unggah-ungguh bahasa krama. Unggah-ungguh kan banyak Pak, nggak cuma tindak tanduk saja. Jadi sini apa ya namanya, menulis sebuah apa ya, ukoro atau kalimat kromo seperti itu Pak. Oke, ini menarik sekali yang disampaikan Mas Taufik, bahwa dalam pembelajaran tadi hal baiknya salah satunya anak bisa mengaplikasikan bahasa Jawa dengan kromo Inggil itu dalam sebuah berita. Dan produknya tidak main-main, diunggah di Instagram gitu ya. Iya Pak. Itu project based learning, hal baik yang muncul di situ. Tentu dalam proses pembelajaran ada hal yang masih kurang. Kalau menurut Mas Taufik sendiri, kekurangan apa yang perlu diperbaiki? Oke. Kalau menambahkan hal baik lagi bisa boleh menambah satu lagi hal baik Pak. Di sini kan kebetulan siswa yang jadi objek itu 10 DKV1 desain komunikasi visual. Jadi anak-anak itu bisa mengimplementasikan apa yang sudah diperoleh di kejuruan, diterapkan jadi ada kolaborasi itu Pak. Kolaborasi secara langsung. Lah sedangkan kekurangannya Pak di sini itu kita membutuhkan koneksi internet Pak. Jadi tidak semua anak itu mempunyai koneksi internet yang baik. Padahal di saat membuat itu butuh internet. Terus selain itu juga mungkin tidak semua siswa itu siap akan materi yang diajarkan. Jadi sebelumnya itu kan saya sudah menyampaikan ke siswa, anak-anak besok kita akan belajar ini melalui microsite, silakan pelajari. Yang namanya siswa pasti ya ada yang tidak membuka sama sekali. Jadi ya ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Ya yang nggak bisa itu Pak, mungkin belum, istilahnya bukan nggak bisa sih, belum begitu menguasai gitu Pak. Ya memang beragam ya, dalam pembelajaran itu ada yang memang sudah tercapai dengan baik, ada yang sedang dan ada yang kurang. Dan tadi disampaikan Mas Taufik terkait dengan internet menjadi kendala. Kalau menurut Pak Taufik sendiri, bagaimana cara mengatasi anak-anak yang mengalami kendala terkait dengan internet itu? Untuk kedepannya mengatasi misalkan ada kendala seperti itu, mungkin saya akan mempersiapkan koneksinya dengan baik Pak. Saya akan bawa mengisi kuota di saya pribadi, mungkin nanti ketika ada kendala anak-anak bisa memakai punyanya saya. Selain itu juga bisa berkomunikasi dengan admin yang bagian internet supaya ruangannya internetnya diberikan jaringan yang baik, bagus, yang stabil gitu Pak. Atau justru menjadi media untuk saling empati ketika temannya bisa tethering dan sebagainya. Itu bagus itu Pak. Seperti itu juga bisa Pak. Nanti kebetulan juga kemarin ada kejadian Pak, ada salah satu anak yang belum punya internetnya habis. Ada salah satu anak itu menawarkan, iki lho nganggo wekku kotaku akeh kok sugih kene sugih. Sultan seperti itu Pak. Tapi justru dari situ itu bukan kesombongannya ya, tapi justru bagaimana membangun empatinya dengan bahasanya anak-anak seperti itu Pak. Oke, ya. Kalau saya lihat di dalam proses itu kan tidak semua anak langsung cepat. Ya ada lah yang kalau saya lihat itu ya kemarin itu ada yang cepat karena tanggap itu ada yang rotok lambat gitu. Bagaimana tindak lanjut Mas Taufik terkait anak-anak yang masih lambat itu? Untuk perlakuan ke anak nanti ada Pak, pendampingan Pak. Jadi dari hasil pembelajaran tersebut nanti akan saya kelompokkan mana anak yang
benar-benar menguasai dan membutuhkan pendampingan. Nanti bagi siswa yang sudah menguasai nanti akan sistem mentoring. Jadi mentoring, jadi anak yang bisa nanti sharing lebih ke diskusi mungkin Pak, bukan mengajari sih, diskusi menurut saya, diskusi ke siswa yang belum bisa, jadi bertanggung jawab nanti satu anak berapa siswa supaya sama-sama bisa. Ketik saya di sini sebagai memanage sama memonitor, bila mana ada anak yang benar-benar belum bisa, nanti saya akan turun tangan lah mengajari mereka seperti itu. Wah, ini menarik tindak lanjut yang akan dilakukan Mas Taufik terkait dengan mentoring, dan saya yakin dari mentoring itu akan muncul jiwa-jiwa empati. Anak yang sudah bisa akan mengajari itu kan, kebutuhan aktualisasi dirinya itu kan akan terpenuhi. Orang yang sudah bisa tapi diberi aktualisasi diri yang itu. Bagus dan sangat menarik ini Pak Taufik. Semoga kedepannya akan semakin baik. Amin. Terima kasih atas wawancara pada siang hari ini, dan selamat untuk melaksanakan kegiatan berikutnya, pembelajaran yang lebih menarik untuk Pak Taufik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, berarti ikut dipotong saya dikai tulisan wae ono namanya Diarko ngono itu Mas. Pra observasi yang tadi ini pasca observasi. Terus enten malih Pak? Udah. Mbon ngoten tok. Terus yang mau kayak, nah aku download berarti di download di mana? Di YouTube-nya. Di YouTube-nya ya. Nggih, di download.